DPRD Kota Balikpapan gelar rapat dengar pendapat melalui Pansus Penyelamatan Aset bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Rabu 23 Juni 2021. Dari pantauan Nusa Utara TV, rapat dengar pendapat yang tertutup bagi media ini berlangsung kurang lebih 4 jam. Muhammad Taqwa, salah satu anggota Pansus, saat ditemui awak media usai rapat menjelaskan bahwa ada beberapa aset yang diketahui secara lisan bahwa itu milik Pemkot Balikpapan. Namun tidak diketahui legalitasnya seperti apa. Dan ada juga tanah-tanah yang terdaftar di BPKAD namun bermasalah. Tadi kebetulan dengan BPKAD dan perdagangan. Ada beberapa aset yang sama-sama kita tahu secara lisan bahwa itu milik Pemkot, tapi kita nggak tahu itu legalitasnya seperti apa. Kemudian ada juga aset kita yang bersertifikat legalitas sudah di pemerintah kota tapi lahannya nggak jelas seperti apa, kan begitu. Nah, kemudian ada juga aset-aset yang sudah terdaftar di BPKAD dengan nomenklatur yang salah. Misalnya begini, data kita pasar ada sekian misalnya. Salah satu contoh misalnya di timur itu ada disebutkan ada pasar Manggar. Tapi ternyata setelah kita lihat di lapangan itu bukan pasar, tapi itu fungsinya itu sebagai perpustakaan. Ini salah satu contoh. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan itu juga menegaskan bahwa Pansus Aset ini benar-benar ingin bekerja mengamankan aset pemerintah Kota Balikpapan. Dan di tengah masalah kita seperti sekarang ini, yang disibukkan oleh PPDB online yang bermasalah, di mana banyak anak-anak yang terancam tidak sekolah, karena jumlah ruang tidak berbanding lurus dan harus segera diambil langkah dengan membangun sekolah. Teman-teman Pansus Aset ini ingin bekerja, betul-betul ingin mengamankan aset pemerintah kota. Di tengah masalah kita seperti sekarang ini sama-sama kita tahu, misalnya hari ini kita disibukkan dengan urusan anak sekolah, PPDB online. Hari ini bermasalah banyak warga kita, banyak anak-anak kita yang tidak bersekolah, banyak yang tidak terakomodir, banyak yang terlempar. Karena kenapa? Jumlah penduduk dan ruang fasilitas sekolah itu tidak berbanding lurus. Nah, untuk itu kita harus ada langkah-langkah dong. Misalnya salah satu, kita bangun fasilitas sarana sekolah. Caranya seperti apa ya? Ada aset-aset kita, ada tanah-tanah kita yang tidur, ya itu dibangun tempat pendidikan atau sarana, sehingga kita tidak berpikir lagi untuk pembebasan lahan. Makanya hari ini semua teman-teman, semua instrumen bekerja. Kita lihat aset-aset kita ada di mana. Kalaupun itu aset berupa tanah yang tidak termanfaatkan, di anggaran sekarang kita berpikir ke tahap berikutnya, kita bangun misalnya gedung sekolah atau gedung rumah sakit atau dan lain sebagainya. Politikus Gerindra ini juga menambahkan bahwa untuk kegiatan rapat Pansus masih tetap berlanjut dan dilanjutkan besok. Pihaknya memberikan kesempatan ke BPKAD untuk mensinkronisasi data-data. Dari Kota Balikpapan, reporter Nusa Utara TV, Antonius Peradanama melaporkan. Nah, hari ini teman-teman belum ada kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Hari ini kita masih tahap verifikasi dan mengumpulkan data-data. Dan terus sampai besok juga kita akan terus lagi mengundang OPD lain lagi. Tentunya untuk pengayaan informasi. Yang tadi hadir tuh dari dinas mana aja, Pak? Tadi ini BPKAD dan Dinas Perdagangan. Terkait misalnya kepemilikan pasar kita apa segala. Ini kan banyak pasar-pasar kita yang belum jelas juntrungannya sebenarnya ini, apakah ini milik pemerintah kota, apakah milik swasta atau seperti apa. Itu tadi, kalaupun ini milik pemerintah kota, ayo kita amankan ini. Kita pastikan bahwa ini milik pemerintah kota dengan tapal batas sekian, dengan ukuran sekian, dengan legalitas sertifikat seperti ini, kan misalnya begitu. Ternyata dari 8 misalnya pasar itu baru 3 yang bersertifikat. Itu di mana saja, Pak? Nah, itu salah satunya misalnya tadi itu yang ada di Balikpapan Timur di Gunung Tembak, kemudian di Pasar Sepinggan, dan satunya itu kalau nggak salah di Karangjoang. Yang lainnya kan belum bersertifikat. Ini menurut keterangan yang kami dapat tadi. Jadi ini lagi-lagi ini terus berkembang informasinya seperti apa. Kita juga masih mengumpulkan data-data, referensi data untuk kita jadikan satu jadinya nanti. Tadi kita sudah kasih tugas juga ke teman-teman BPKAD untuk segera menyempurnakan, kembali mensinkronisasi data-data yang ada. Memanfaatkan OPD-OPD yang ada, yang memiliki aset, data-data aset, dia serahkan ke BPKAD yang kemudian BPKAD kan melaporkan ke teman-teman Pansus. Mungkin seperti itu. Katanya lahan itu mau dipakai untuk bangun sekolah. Itu wacana. Ya mudah-mudahan ini kan wacana dari pemerintah kota untuk mengalihfungsikan
Bahkan juga kita sama-sama baca berita hari ini ada ex-tenis, lapangan tenis itu juga masih ya. Ini sekedar wacana di tengah masalah yang kita hadapi sekarang tentang penyediaan sarana prasarana tempat sekolah. Banyak lahan-lahan atau aset-aset pemerintah yang mungkin tidak termanfaatkan hari ini bisa kita pikirkan peruntukannya, alih fungsikan jadi gedung sekolah. Ini masih wacana dan ini masih berproses. Mudah-mudahan semua stakeholder itu sependapat dan sepakat untuk mengalihfungsikan gedung-gedung atau aset yang dimiliki oleh pemerintah. Lanjutannya kapan Pak untuk pembahasannya tadi itu? Bahkan besok kita masih lanjut dengan RBP. Dengan yang sama Pak ya? Iya, dengan pansus yang sama, cuma dengan OPD yang berbeda.